Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian kita diambil dari Mazmur pasal yang ke-51. Judul renungan kita pada hari ini adalah meratapi dosa. Hidup di lingkungan cemar dapat membuat kita tidak peka lagi dengan dosa. Seringkali kita membandingkan diri dengan orang lain dan berkesimpulan bahwa diri kita masih jauh lebih baik. Dengan pemikiran bahwa Tuhan pasti mengampuni dosa kita pun mulai menyepelekan dosa. Mungkin kita berdoa sekadarnya memohon pengampunan dan segera melupakan dosa kita. Tak jarang kita lalu mengulang kembali dosa yang lama, yang sama, tanpa terlalu merasa bersalah. Berbeda dengan sikap kita pada umumnya, Daud sangat menyesali dosanya. Dia mohon belas kasihan Tuhan dan masih terus bergumul dengan dosanya. Daud rela dihukum, meski demikian sesungguhnya yang dia rindukan adalah penyucian dirinya dari segala kecemaran. Perasaan bersalah membuat dirinya kehilangan sukacita. Daud mengaku dia tidak lagi dapat memuji Tuhan jika Tuhan tidak menghapus utang dosanya. Bahkan dia memohon agar Tuhan tidak menyabut roh yang kudus darinya. Daud sadar sepenuhnya akan dampak buruk dosa yang merusak relasinya dengan Tuhan. Sering kita kurang menyadari bahwa dosa merupakan penghinaan terhadap Tuhan. Padahal keseriusan penyesalan kita akan dosa mencerminkan sikap hormat kita terhadap Tuhan. Jika kita pernah memiliki relasi intim dengan Tuhan, kita tentu berduka atas dosa kita karena membuat Roh Kudus itu berduka. Meratapi dosa dan memohon belas kasihan Tuhan merupakan bagian dari pertobatan yang dalam. Niscaya kita pun tidak akan sembarangan berbuat dosa lagi. Tangisan atas dosa dan permohonan belas kasihan Tuhan adalah bagian dari pertobatan kita yang sesungguhnya. Renungan kita pada hari ini yaitu dari Mazmur nomor 51 gitu ya. Sebuah pengakuan dosa Daud setelah berzina dengan Batsyeba. Untuk pemimpin biduan Mazmur daripada Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku daripadamu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena yang selamat daripadamu. Lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan pada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion, menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan pada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbamu. Nah, ini kita kalau membaca Mazmur nomor 51, ini kasusnya Daud berdosa terhadap Batsyeba. Nah, sebagaimana kita tahu Daud berzina dengan Batsyeba. Terus kemudian ketika Daud ingin menutupi perzinaannya itu dengan memanggil Uria itu pulang. Uria itu adalah suami daripada Batsyeba. Nah, ketika Uria itu dipanggil pulang, tujuannya itu supaya apa? Supaya Uria itu bisa tidur dengan istrinya Batsyeba. Sehingga perzinahan Daud dengan Batsyeba bisa ditutupi dengan kepulangan Uria dari medan perang. Hanya saja, Uria pada waktu itu tidak mau kembali ke rumah. Mengapa?
Apakah ada permasalahan rumah tangga dengan Bathsheba? Bukan itu alasan Uria. Uria alasannya waktu itu ngomong gini sama Daud. Ini adalah musim perang. Saudara-saudaraku berperang, teman-temanku berperang, semua kerajaan daripada Israel ini berperang. Tetapi masakan aku bersenang-senangan dengan istriku. Jadi Uria ini memegang semangat solidaritas terhadap teman-temannya, saudara-saudaranya, sesama prajurit yang sedang perang di medan perang. Nah kalau itu yang terjadi, maka rencana Daud ini jadi amburadul. Maka yang terjadi adalah Daud memanggil Yoab, mungkin karena emosional yang sangat tinggi ya. Daud itu memerintahkan kepada Yoab, panglima perangnya, untuk menempatkan Uria kembali ke medan perang dan di garis paling depan. Dan sebagaimana kita tahu, Uria meninggal. Pastilah. Dan Daud menjadi seorang pahlawan, yaitu apa? Mengambil Bathsheba, mau jadi istrinya, dan dengan tujuan nanti kalau sudah sah menikah, kan anak yang dikandungnya itu jadi sah. Kelihatannya seperti perfect crime gitu ya, kejahatan yang sempurna. Tetapi tidak bagi Tuhan. Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur daripada Daud. Nah setelah ditegur, Daud ini ngomong gini, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Jadi Daud ini menghadap pada Tuhan, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kunci daripada segala pemulihan adalah pengakuan dosa. Karena tanpa adanya pengakuan dosa, maka manusia tidak mungkin dapat dipulihkan. Karena confession preceding restoration. Karena seringkali manusia rindu hidupnya dipulihkan. Tetapi jarang sekali manusia itu mau datang kepada Tuhan. Sama seperti Daud. Itu mengaku dosanya dan merasa bersalah di hadapan Tuhan. Justru inilah yang langkah penting. Langkah yang tidak mungkin tidak dilakukan. Yaitu adalah confession. Maka setelahnya Anda akan menerima restoration. Suara yang terus menggema. Saudara, ketika Daud merencanakan daripada dosa-dosa ini, Daud berkata, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Jadi ketika Daud berzina dengan Bathsheba, ada kemungkinan kondisi daripada kerohaniannya itu yang menarik dia untuk jangan melakukan itu. Tetapi yang terjadi, Daud tidak tahan dan tetap melakukannya. Ketika Daud ingin merencanakan pembunuhan terhadap Uria, ada suara yang mengatakan, jangan kau melakukan itu. Tetapi Daud tetap melakukannya. Dan ini ada suara yang pergumulan senantiasa. Jadi di dalam diri Daud ada suatu kekuatan yang tarik-menarik antara melakukan dosa dan menaati kehendak Tuhan. Atau ada kemungkinan pergumulan ini barusan timbul setelah Daud melakukan peristiwa itu, kemudian Daud menyesal. Sehingga tidak bosan-bosannya suara hati nurani itu menggedor keras daripada hati Daud. Dan berkata, you are wrong, engkau salah. Nah, ternyata Daud mendengar suara gedoran itu. Daud ngomong gini di ayat 6, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Daud tidak mencari pembenaran di hadapan Tuhan. Daud itu mengaku salah. Daud tidak bersikap defensif sama sekali. Apakah kita ketika di hadapan Tuhan juga memiliki sikap seperti Daud? Atau justru terkadang kita di hadapan Tuhan itu defensif? Defensif itu maksudnya selalu mencari banyak alasan untuk membenarkan daripada tindakan kita. Itu defensif. Tapi Daud di hadapan Tuhan langsung ngaku salah. Daud siap menerima hukuman daripada Tuhan. Karena Daud tahu dirinya itu berdosa. Karena setiap orang yang berdosa sudah sepantasnya lah menerima hukuman daripada Allah. Apakah kita tidak siap apabila Tuhan itu menegur kita? Apakah kita justru protes dan berteriak, Tuhan aku tidak salah? Saudara jangan bersikap seperti itu. Jikalau Anda memang berdosa, Anda salah, ngaku dosamu. Maka Tuhan akan mengampuni daripada segala dosamu. Bahkan ketika Tuhan menghukum itu juga bukan untuk memberikan kehancuran pada diri kita, bukan. Tetapi dia memberikan pelajaran kepada diri kita, supaya kita tidak mengulangi lagi. Ya sebagai ilustrasi adalah murid yang menghadapi ujian di sekolah. Kenapa ujian itu penting bagi seorang murid? Karena kalau tanpa ujian, maka murid itu tidak mungkin bisa maju.
Jadi, ujian memang tidak menyenangkan. Hukuman Tuhan terhadap kita memang juga tidak menyenangkan. Mana ada yang namanya hukuman itu menyenangkan? Nggak ada lah. Tetapi Tuhan memberikan hukuman supaya kita nanti maju ke next step. Supaya engkau dibentuk karakternya menjadi semakin serupa Kristus. Yang semakin meninggalkan dosa. Semakin serupa Kristus. Yang semakin meninggalkan dosa. Dan benci terhadap dosa. Itu yang pengen, karakter yang Tuhan pengen kita punya. Oke? Nah, ayat ke-7 itu berbicara tentang original sin gitu ya. Jadi sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa sejak di dalam kandungan manusia itu berdosa. Jadi tidak ada istilahnya manusia itu lahir suci, putih, bersih seperti salju, tidak ada. Karena pada dasarnya secara natur manusia itu berdosa. Tidak percaya. Misalnya ada seorang anak dibilangi sama mamanya, jangan makan biskuit ya. Nanti batuk, jangan makan biskuit. Terus mamanya masak di dapur. Terus anaknya ini celingak-celinguk, tolak kanan, tolak kiri. Biskuitnya tetap diambil. Terus ketika ditanya mamanya, loh, kok biskuitnya hilang? Mana ya biskuitnya ya? Lo tahu jawabannya apa? Dimakan kucing. Loh, di rumah lo udah ada kucing. Bisa-bisanya lo berbohong. Yang ngajar itu siapa? Itu dimakan kucing. Ya kan? Jadi, manusia itu terkadang ya tidak mau mengakui kalau naturnya itu berdosa sejak dari lahir gitu loh. Tapi ini adalah suatu bukti. Cerita singkat tadi gitu ya. Oke, kita lanjut. Jangan munafik, artinya apa? Tuhan itu berkenan kepada kebenaran dalam batin. Kalau orang munafik, itu orang itu lebih menghabiskan seluruh energi dan usahanya itu pada suatu yang tampak luaran. Ini persis contohnya seperti orang Imam Saduki dan Farisi. Karena yang luar-luar itu yang diperhatikan, dalamnya rongsokan tidak pernah mereka perhatikan. Saudara, di dalam kitab 1 Samuel pasal yang 16 ayat 7 dikatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan itu melihat hati. Jadi artinya Tuhan itu bekerja itu dengan melihat hati kita. Tuhan tidak bekerja dengan melihat apa yang kita hasilkan yang tanpa luaran. Tapi kalau hati kita sudah dipulihkan, otomatis outcome daripada luaran itu pasti juga akan bagus. Karena apa? Hati yang kepengen daripada melayani Tuhan dengan sempurna, itu adalah hati yang benar-benar akan menghasilkan karya Tuhan yang indah. Dan kemudian frasa yang kedua ya, dikatakan, dan dengan diam-diam engkau memberitahukannya hikmat kepadaku. Dengan cara bagaimana Tuhan memberitahukan Daud hikmat? Dengan cara kerja melalui Nabi Natan. Jadi melalui perantara Nabi Natan, Tuhan bicara melalui Nabi Natan. Nabi Natan menegur Daud. Dan Daud merasa bersalah dan mendapatkan hikmat dari peristiwa tersebut. Jadi seringkali Tuhan itu bekerja dengan cara gunakan orang lain untuk memberikan teguran kepada kita. Atau terkadang bisa juga gunakan kita untuk menegur orang lain. Bisa juga seperti itu. Tapi intinya adalah, apakah kita mau mendengar teguran dari orang lain yang memang benar-benar Tuhan suruh untuk menegur dosa kita. Supaya karakter kita itu berubah semakin serupa dengan Kristus. Jadi jangan marah kalau Anda ditegur dengan orang lain. Jangan-jangan orang lain itu adalah orang suruhan Tuhan untuk memperbaiki karakter Anda. Hisop, sebenarnya hisop itu apa sih? Hisop itu gini ya. Alat yang digunakan dalam perjanjian lama untuk peristiwa pentahiran. Seperti itu. Bahasa Ibrani-nya esop, bahasa Yunani-nya husopos. Tapi ini pada zaman sekarang esop dan husopos ini, nama Yunani-nya, kalau bahasa Arabnya namanya sa'atar, itu digunakan untuk teh dan dimasak dan dipanggang dalam makanan. Jadi kemungkinan besar kalau Anda ke Timur Tengah, maka salah satu bumbu masakannya itu mengandung daripada hisop. Nah, hisop itu modelnya seperti ini ya. Kalau kita baca dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat 22, dikatakan bahwa kemudian engkau harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya ke dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus usapkan di ambang atas dan kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi.
Jadi ini adalah alat yang digunakan untuk cipratan darah atau mengoleskan darah, supaya dengan adanya darah itu, maka keluarga daripada bangsa Israel akan diselamatkan. Dan ini adalah tipologi daripada penebusan oleh Kristus yang darahnya itu tercurah. Nah sekarang kita mau lihat sumber sukacitanya. Biarlah aku mendengar kegirangan. Nah ini setelah adanya keselamatan di dalam Yesus Kristus ya. Atau setidaknya kalau dalam Daud kan belum ada Yesus. Ya toh? Maksudnya Yesusnya itu belum ada dalam bentuk manusia. Tapi kalau secara keilahiannya dia sudah ada. Dari kekal sampai akal. Nah maksud saya ketika Daud ini sudah ada perasaan diampuni. Tuhan sudah mengampuni keberdosaan Daud. Maka Daud ini bergirang setengah mati, bersukacita. Jadi sukacita yang sejati itu adalah apa? Ketika kita menerima pengampunan dari Tuhan. Jadi ketika kita menerima pengampunan itu ada suatu kegirangan yang luar biasa. Kenapa kok girang? Ketika menerima pengampunan, karena dosa-dosamu diampuni. Saudara, kalau dosamu tidak diampuni, maka engkau harus menanggungnya. Dan engkau akan masuk neraka karena menanggung dosa-dosamu. Karena upah daripada dosa adalah maut. Tetapi puji Tuhan, Tuhan mengampuni daripada segala dosa-dosa kita. Sehingga kita tidak perlu menanggungnya lagi. Dan kita diberi tempat di surga nanti. Oke? Saudara, dari sini kita belajar. Dari mana sih sebenarnya kita selama ini mengandalkan sumber sukacita kita? Itu dari mana? Dari hal-hal yang bersifat rohaniakah? Atau dari hal-hal yang bersifat jasmaniakah? Atau yang mana? Saudara sendiri yang tahu jawabannya. Kerinduan saat mengalami Tuhan setiap saat. Daud ini ngomongnya, hapuskanlah segala kesalahanku, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Jadikanlah aku tahir ya Allah. Perbarui batinku dengan roh yang teguh. Jadi Daud ini senantiasa ya, hidupnya tuh pengen terus-menerus diperbarui. Sehingga ketika Daud ini diperbarui oleh roh Tuhan, maka Daud ini menanggalkan manusia yang lama, yang penuh dosa itu, dengan mengenakan manusia yang baru. Ini seperti di Efesus pasal yang 4 ayat 21-24. Saya bacakan ya, ini ayat indah sekali. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Perhatikan baik-baik. Berhubungan kamu dengan kehidupan yang harus menanggalkan manusia lama, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, sama seperti Daud. Ketika diperbarui di dalam roh dan pikirannya, maka Daud akan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kemudian ayat 13-14. Dikatakan gini, janganlah membuang aku dari hadapanmu. Nah ini menunjukkan bahwa Daud itu pengen dekat dengan Tuhan. Saudara, kalau implisitnya arti daripada jangan membuang itu apa? Kalau kita buang sampah, maka sampahnya itu semakin dekat atau semakin jauh sama kita? Semakin jauh, bukan? Kalau Daud mengatakan janganlah membuang aku, maka Daud ini pengen dekat atau pengen jauh sama Tuhan? Pasti pengen dekat sama Tuhan. Karena kalau dibuang, maka Daud akan menjadi semakin jauh. Dan Daud tidak pengen gara-gara kesalahannya karena perzinahan dan dosa pembunuhan terhadap Uria, itu Daud dibuang. Daud tidak ingin seperti itu. Maka Daud memohon pengampunan yang sungguh kepada Tuhan. Dan sebagai akibat daripada Tuhan mengampuni, maka Daud memohon, jangan buang aku. Biarlah aku tetap dekat kepadamu ya Tuhan. Itu maksudnya Daud seperti itu. Dan di sini dikatakan bahwa janganlah mengambil rohmu yang kudus. Jadi Daud ini ingin memiliki relasi antara rohnya dengan roh Tuhan. Jadi ada relasi intim yang Daud rindukan selama ini. Karena apa kok seperti ini? Karena Daud tuh pengen dipakai Tuhan itu seperti semula. Kok tahu? Di dalam ayat 14 dikatakan, bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan. Berarti dulu pernah bangkit. Sekarang dikatakan bangkitkanlah kembali. Berarti dulu dipakai Tuhan luar biasa. Sekarang juga Daud ingin dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Nah, Daud dipakai Tuhan secara luar biasa itu dalam hal apa? Dalam hal 3 hal ini. Ayat 15, 16, sampai 17.
Pertama, aku akan mengajarkan jalanmu pada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Jadi Daud mau sharingkan bahwa supaya orang-orang yang belum terjerumus ke dalam dosa ini, supaya tidak terjerumus, maka Daud mengatakan, aku dulu pernah terjerumus, maka engkau jangan sampai terjerumus. Jadi bagi Anda yang sudah dibebaskan daripada segala keberdosaan seperti Daud, maka saudara juga wajib untuk memberitakan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu kepada orang lain. Share God loves to the others. Sharingkan daripada kisah kasih Tuhan yang luar biasa, yang mengubah hidupmu, supaya kisah Anda menjadi inspirasi bagi setiap orang yang mendengarnya. Ayat 16 dikatakan, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Saudara ceritakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Karena seringkali ada banyak orang merasa Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu pilih kasih. Tuhan itu tidak sayang karena pandemi COVID ini terus-menerus ada. Tuhan tidak sayang. Tapi percayalah, mungkin saat ini kita tidak mengerti bagaimana Tuhan bekerja. Tetapi kita satu hal yang kita mengerti. Ketika Tuhan bekerja, tidak pernah Tuhan bekerja untuk mencelakakan kita, orang-orang yang sudah percaya kepadanya. Karena itu berimanlah kepada keadilan Tuhan. Bahwa Tuhan akan sungguh bekerja luar biasa. Hal yang terakhir adalah bukalah bibirku, memberitakan puji-pujian kepadanya. Jadi Daud menggunakan bibirnya untuk memuji Tuhan, bukan untuk mengutuk. Jangan sampai kita menggunakan bibir kita mengucapkan sumpah serapah kepada orang lain, memaki orang lain, menggunakan kata-kata kasar kepada orang lain. Jangan biarkan itu terjadi, karena kalau itu terjadi, maka kita tidak bisa menjadi orang yang membuka bibir kita dan memberitakan puji-pujian kepada Tuhan. Dan berikutnya, ini ayat 18 dan 19, itu adalah kontras antara persembahan fisik. Yaitu korban sembelihan Tuhan tidak menyukainya. Dan persembahan hati, yaitu hati yang patah, jiwa yang hancur dan remuk, itu tidak dipandang hina oleh Tuhan. Jadi ayat 18 dan 19 ini cuma pengontrasan. Korban sembelihan Tuhan tidak berkenan, jiwa yang hancur justru itu yang disukai oleh Tuhan. Tidak kau pandang hina. Yang satunya dikatakan, engkau tidak menyukai korban sembelihan. Tetapi yang jadi masalah adalah, kenapa di ayat ke-21 dikatakan, maka engkau yang berkenan pada korban yang benar, korban bakaran, korban sembelihan, maka orang yang mengorbankan lembu jantan di atas mezbamu. Loh, tadi katanya Tuhan itu tidak berkenan terhadap korban-korban bakaran yang bersifat fisik. Tapi di ayat 21 kok ngomong berkenan. Nah, cara menjawabnya begini ya. Korban bakaran itu harus dilakukan dengan hati yang benar-benar tulus. Nah, pertanyaannya, bangsa Israel melakukan ritual keagamaan itu tidak dengan hati yang tulus. Itulah sebabnya kenapa Tuhan ngomong korban-korban bakaran itu adalah kejijikan bagiku. Karena apa? Hatimu tidak tulus. Kamu melakukan ritual keagamaan hanya supaya dipandang orang itu baik. Bukan dari hatimu yang terdalam itu memang benar rindu untuk melakukan ritual keagamaan. Itu satu. Terus kedua, kenapa kok ritual keagamaan itu penting dan terus dilakukan? Karena itu melambangkan, bait suci itu kan melambangkan kehadiran Tuhan. Nah, kalau Tuhan hadir, Shekinah glory itu hadir dalam bait suci. Itu tuh tujuannya untuk apa? Tuhan hadir di bait suci itu untuk bertemu dengan umatnya. Tetapi manusianya berdosa. Tuhannya kudus. Bagaimana cara menjembatani supaya tetap bertemu? Jembatannya adalah korban bakaran itu yang adalah lambang tipologi daripada Yesus Kristus. Jadi kalau domba yang sempurna, lembu yang sempurna tanpa cacat itu dikorbankan sebagai syarat orang untuk masuk ke dalam ruang kudus, ruang maha kudus, maka yang terjadi adalah ketika Yesus juga mati di kayu salib, dia adalah anak domba Allah yang dikorbankan. Maka dengan demikian itu juga menebus daripada dosa manusia. Jadi yang sebelum Yesus datang, gambaran atau tipologi daripada Yesus yang akan datang ini menggunakan daripada korban bakaran. Itulah sebabnya kenapa korban bakaran terus-menerus dilakukan. Hanya saja harus dilakukan dengan hati yang tulus. Bukan karena semangat ritual keagamaan saja. Jadi ketulusan daripada sang pemberi korban bakaran
Itulah yang disoroti di ayat ke-18 dan 19. Jadi tidak ada kontradiksi dengan ayat yang ke-21. Oke, inilah penjelasan renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.